Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Tunas. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah, memuji, menyembah, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi kita harus yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Dimanapun Tuhan bisa hadir, dimanapun Tuhan bisa datang menjumpai setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu pada pagi hari ini pastikan semua kalian anak-anak khususnya kelas Tunas sudah mempersiapkan diri kalian untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadirlah dalam hidup kami, hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan firman yang daripada Tuhan, yang membuat kami menjadi kuat, yang membuat kami menjadi teguh iman kami, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami siang pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, mari kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Begini firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya adik-adik dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita mau belajar dari satu tokoh penginjil terkenal, salah satu misionaris terkenal yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil Tuhan kepada bangsa-bangsa, khususnya di benua Afrika. Kita belajar hari ini tentang seorang tokoh yang bernama David Livingstone. David Livingstone ini dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1813 di kota Blantyre, Skotlandia, ya daerah negara bagian Inggris. Nah, ia lahir dari seorang ayah yang bernama Neil Livingstone, seorang guru sekolah minggu, dan istrinya atau ibunya adalah Agnes Hunter. Ibunya adalah seorang ibu yang biasa, ibu rumah tangga biasa, tetapi adalah seorang yang sangat jujur dan takut akan Tuhan. Seorang ibu atau orang tua yang mengajar, mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Kehidupan kedua orang tua David Livingstone ini sangat mempengaruhi kehidupan dari David Livingstone ini. Sehingga masih usia 10 tahun, David Livingstone ini sudah belajar untuk membaca dan menghafalkan bagian-bagian firman Tuhan. Pada usia 10 tahun juga dikatakan bahwa dia sudah bekerja di satu perusahaan pemintalan kain dengan memperoleh gaji mingguan. Nah, dikatakan bahwa ketika dia mendapatkan gaji pertama, dia menggunakan gajinya itu untuk membeli buku pelajaran, membeli buku-buku tentang ilmu pengetahuan yang banyak, dan juga tentang ilmu teologi tentunya ya. Sehingga dikatakan bahwa dia memang tidak terlalu pintar seperti orang-orang yang lain, tetapi dia sangat tekun. Dia lebih tekun dari teman-teman yang lain, dan dia sungguh-sungguh belajar daripada teman-temannya yang lain. Nah, sehingga dengan cita-citanya seperti itu, akhirnya dia punya kerinduan. Dia punya kerinduan bahwa suatu saat dia ingin dipakai oleh Tuhan untuk pergi menginjili atau menjadi misionaris terkenal di Cina. Nah, tetapi karena Tuhan tidak menghendaki, maka dia tidak jadi pergi ke Cina.
Tetapi Tuhan menghendaki sehingga dia pergi ke Afrika. Nah, dia pergi ke Afrika. Di Afrika pada zaman sekarang dan zaman dulu itu jauh berbeda. Ya, sekarang mungkin sudah ada banyak kemajuan, tetapi pada zaman dulu, pada abad 18, tentu masih gelap dan masih penuh dengan hutan, masih penuh dengan belantara, dan masih orang-orangnya juga mungkin mereka masih sangat primitif. Orang-orangnya masih kanibal, ya masih memakan daging manusia, dan juga mungkin hal-hal yang menakutkan lainnya yang terjadi di sana. Sebelum David Livingstone pergi ke sana, ternyata sudah ada seorang penginjil terkenal yang sudah mendahului di sana, seorang misionaris yang bernama Robert Moffat. Robert Moffat ini dikatakan dia sudah mendahului di sana. Nah, Robert Moffat ini sangat mempengaruhi kehidupan David Livingstone. Satu perkataan yang diingat oleh David Livingstone ini dari seorang Robert Moffat ini dikatakan seperti ini. Pada saat matahari pagi bersinar, saya melihat asap mengepul dan beratus-ratus desa di mana belum pernah ada misionaris yang datang memberitakan Injil di Afrika. Jadi inilah yang menggugah hati David Livingstone sehingga akhirnya dia mau tinggal, dia mau memberitakan Injil di sana. Dia mau menjadi pelayan Tuhan di sana. Dia mau menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk Tuhan di Afrika. Dikatakan bahwa sebelum dia berangkat ke Afrika, ternyata dia belajar banyak hal. Dia belajar tidak hanya menjadi seorang pendeta atau belajar teologi, tetapi dia juga belajar menjadi seorang dokter atau tenaga kesehatan. Dia belajar banyak hal sebelum dia berangkat ke sana. Nah, setelah sampai di sana, ternyata tidak hanya dia memberitakan Injil Tuhan, tetapi dia juga mengobati orang-orang yang sakit. Dia memperjuangkan kebebasan para budak, dan dia juga menjelajahi tempat-tempat yang masih pelosok, yang masih hutan, yang masih banyak dengan sungai-sungainya, yang belum ada penyeberangan. Dia mempelajari banyak tanaman, banyak hewan, dan juga dia menggambar peta ketika dia menelusuri setiap wilayah, setiap sungai, setiap daerah. Dia membuat petanya, dan akhirnya dia membuat menjadi satu jurnal atau satu buku, sehingga buku itu dikirimkan ke Inggris, sehingga di sanalah kerajaan Inggris atau lembaga geografi kerajaan Inggris mereka membukukan menjadi satu buku yang terkenal. Nah, adik-adik, ternyata David Livingstone ini dia tidak hanya terkenal sebagai seorang misionaris, tetapi dia belajar banyak hal. Dan ketika dia ada di sana, maka Tuhan pakai dia untuk melakukan banyak hal. Nah, satu peristiwa pernah terjadi dalam kehidupannya, di mana dia pernah diserang oleh seekor singa. Diserang oleh seekor singa yang meremukkan bahu kirinya. Sehingga sepanjang hidupnya atau seumur hidupnya hampir bahu kirinya ini tidak berfungsi sama sekali. Nah, pada saat itulah Tuhan mengubah kehidupannya dia, sehingga dia tidak takut dengan apapun. Dia tidak takut dengan bahaya apapun, tetapi dia malah semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai orang-orang yang ada di sana. Sehingga dikatakan bahwa pada akhir hidupnya, nah, satu cerita unik, dikatakan bahwa pada saat dia meninggal di salah satu desa Ilala, orang-orang Afrika itu mereka mengambil jantungnya dan menguburkan jantungnya di Afrika, sedangkan tubuh atau jenazahnya mereka menggotongnya berjalan kaki selama 9 bulan. Lalu mereka membawa ke pelabuhan untuk dipulangkan ke Inggris. Lalu jenazahnya disemayamkan di Inggris. Nah, adik-adik, luar biasa. David Livingstone ini terkenal sebagai salah satu misionaris Afrika yang terkenal. Setelah dia, maka banyak sekali misionaris-misionaris yang pergi ke sana, ke Afrika. Baik itu dari Inggris, baik itu dari Italia, baik itu dari Prancis dan juga Amerika. Mereka berbondong-bondong untuk ke Afrika untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi dimulai oleh David Livingstone ini.
satu doanya yang terkenal dikatakan bahwa Tuhan utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Letakkan beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu Tuhan. Ini doanya David Livingstone ini yang sangat terkenal, dan ini menjadi sesuatu yang mengingatkan dia akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita mau menonton salah satu klip sebelum kita akan menutup dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, seperti firman Tuhan pada pagi ini bahwa di dalam Matius 10 ayat 37 sampai 39, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Satu poin pertama yang kita belajar adalah Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Baik itu orang tua kita, baik itu kesenangan-kesenangan kita, baik itu apapun yang mungkin menurut kita sangat berarti dalam hidup kita. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Melalui apa? Merenungkan firman-Nya, melalui berdoa, bersekutu dengan Tuhan setiap saat, belajar firman Tuhan, dan selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita untuk terus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua dikatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, Tuhan menghendaki agar kita sebagai anak-anaknya terus memikul salibnya dan mengikut Tuhan.
Mengikut salib di sini bisa berarti bahwa kita bisa melewati banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak sakit, kesulitan, tetapi kita harus mengikut Tuhan. Tetapi bisa juga mengatakan bahwa memikul salib ini artinya kita mati karena Tuhan, mematikan semua keinginan kita, menyelipkan semua keinginan kita, dan Kristus itu yang hidup dalam kehidupan kita. Itu namanya kita memikul salib. Lalu hal yang terakhir adalah kita harus memberikan nyawa kita kepada Tuhan. Ya, walaupun kita kehilangan nyawa kita sekalipun, tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkannya. Itulah yang diinginkan Tuhan pada pagi hari ini bagi kita. Seperti David Livingstone, dia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan dia juga memikul salibnya dan terus mengikut Tuhan. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk Tuhan dan untuk orang-orang Afrika. Hari ini Tuhan merindukan agar kita belajar untuk menjadi orang-orang. Suatu saat Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan pakai kalian menjadi anak-anak muda yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan bahwa jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sekali lagi kita sama-sama menghafal. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih dan belas kasihan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami menjadi anak-anak muda yang mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, yang mau memikul salib kami setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus, bahkan mungkin rela kehilangan nyawa kami sekalipun demi Kristus Yesus. Berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kiranya kehadiran Tuhan, sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir dan memberikan kekuatan kepada kita. Semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Om berdoa supaya kita meyakini firman itu, kita menanamkan firman itu dalam hati kita, dan kita jadikan firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena itulah yang membuat kita menjadi kuat, menjadi teguh, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mari kita sama-sama akan meresponi firman Tuhan hari ini. Kita siap untuk kita berdoa, minta Tuhan memberikan kesanggupan untuk kita melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Dan berikan kami iman yang kuat, iman yang teguh, untuk kami berpegang teguh pada firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu, Injil-Mu yang menyelamatkan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu sudah mengajar hari ini. Berkati mereka dan berkati kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berdoa
Terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.